Pelayan Injil GJA DPD 2 Jateng dan DIY dan seluruh jemaat beserta sidang perkabungan pada pagi hari ini. Mari kita akan memulai ibadah pelepasan jenazah pada pagi hari ini. Bapak Pendeta Gideon Gunawan yang hari ini kita akan melepaskan jenazahnya, memberikan penghormatan yang terakhir, dan disertai nanti ada pelantikan gembala sidang di GEJA Purworejo pada pagi hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian. Mengapa harus terjadi? Mengapa
pernah salah di dalam setiap kehidupan kita. Kekasih kita, Bapak Pendeta Gideon Gunawan, telah dipanggil Tuhan. Segalanya ada dalam rancangan Tuhan. Mari kita melihat segala sesuatu, keputusan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Nanti saya minta Bapak Pendeta Stephen Venus akan membuka ibadah ini dalam doa. Kepada Bapak Pendeta Gideon Gunawan yang Tuhan telah panggil. Ya Tuhan, rancangan-Mu rancangan terindah. Amin. Karena itu biarlah kasih karunia Tuhan yang melingkupi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berhadiratlah di tengah-tengah umat-Mu, sehingga kami semua mendapatkan penghiburan, kekuatan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Dia Allah yang tidak pernah salah dalam hidup kita. Dia yang memelihara kita. Kalau Bapak Pendeta Gideon Gunawan telah dipanggil Tuhan, meninggalkan keluarga, meninggalkan jemaat, kami percaya bahwa Allah yang memiliki rancangan yang baik, Dia akan memelihara dan akan menolong dalam setiap kehidupan keluarga dan jemaat yang ditinggalkan di tempat ini. Baik, kita akan naikkan satu pujian kita. El Shaddai, Dia Allah yang menolong dalam setiap hidup kita. Tak usah takut, Allah menjaga.
kuasa yang menetapkan segala rancangan yang baik. Dia yang akan menolong dalam setiap kehidupan kita, teristimewa jemaat di SJA Purworejo di tempat ini dan keluarga akan selalu ada dalam pengendalian Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam pentabisan gembala sidang di tempat ini. Sebelumnya nanti waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yuel Gultom sebagai Ketua BPD 2 Jateng DIY. Kita naikkan satu pujian bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik, jalanmu tak terselangi. segala suka duka dalam kehidupan kami. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan pada siang hari ini kami datang kepada Tuhan, memohon hikmat akal budi daripadamu untuk kami mengerti segala keadaan yang sedang terjadi. Tanpa hikmat, akal budi dan pewahyuan daripada Tuhan, kami akan berputar-putar dengan perasaan kami, dengan kedagingan kami.
tetapi oleh hikmat yang daripada Tuhan, kami bisa sanggup mengerti dan melewati segala perkara yang sedang terjadi. Kalau Tuhan di pihak kami, maka siapakah yang menjadi lawan kami? Tentu tidak ada. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada siang hari ini, di tengah-tengah duka yang sedang terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan di Purworejo ini, Tuhan akan memberi kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan kuasa dan kemenangan untuk lepas dari semua roh kedukaan ini. Dan kami akan terus melanjutkan perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, berfirmanlah kepada kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami terima firman Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Dari kami, Badan Pengurus Daerah 2 Jateng dan DIY, dan segenap hamba-hamba Tuhan yang hadir pada siang hari ini dalam pelepasan jenazah, kami sangat berduka atas terlebih dahulu beliau dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kita. Tetapi saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan kepada istri dan anak-anak dan juga serta jemaat yang ada. Gembala saudara sekian puluh tahun melayani di tempat ini, dan dia sudah mengakhiri pertandingan. Dan sebelum kita berangkatkan jenazah almarhum, kita akan pertama-tama melangsungkan pelantikan pergantian gembala di tempat ini dari Bapak Gideon kepada istri sebagai hamba Tuhan PI di tempat ini. Dan kami percaya, mungkin ibu rasa takut, rasa khawatir, tapi percayalah Tuhan bersama ibu. Seperti lagu kita tadi berkata, tak usah takut, Allah menjagamu. Di dalam segala sesuatu, situasi, kondisi apapun, pancaroba kehidupan, kalau Tuhan di pihak kita, tentu Tuhan akan menyertai dan menjamin hidup kita. Penggembalaan tidak semudah yang dipikirkan oleh orang, hanya berkhotbah dan perkunjungan, tidak. Tetapi penggembalaan itu sangat rumit buat saya, karena itu adalah sebuah tanggung jawab hidup, di mana ketika kita nanti kembali kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan gereja, mempertanggungjawabkan jemaat yang Tuhan percayakan, itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu jemaat atau gereja harus mengerti beban yang dipikul oleh gembala saudara bukan hanya sekedar berkhotbah, tetapi ada tanggung jawab lebih daripada itu. Oleh sebab itu, pada siang hari ini saya memberikan tema dalam acara pelantikan ini, yaitu gereja yang dibangun oleh Kristus. Gereja yang dibangun oleh Kristus saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 tentang pengakuan Petrus. Ayat yang ke-13, setelah Yesus tiba di daerah Kasirea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu,
melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Saudara, sekian puluh tahun, kalau tidak salah Pak Gideon ini di Purworejo ini sudah mulai tahun 90. Tahun 90 berarti kurang lebih 30 tahun, lebih 31 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Suka duka pergumulan yang dihadapi tentu sudah banyak, sehingga sampai anak-anaknya sudah besar-besar dan dewasa. Gereja yang dibangun, gereja yang dia pimpin, tentu dengan satu pergumulan untuk melahirkan sebuah gereja yang seperti dikehendaki oleh Kristus, bukan dikehendaki oleh manusia, bukan dikehendaki oleh organisasi, tetapi di mana hamba Tuhan ini, Pak Gideon, menurut gambar Tuhan. Gereja yang dibangun oleh beliau, gereja yang dikehendaki Tuhan, yang dibangun oleh beliau seperti gambar Tuhan. Seperti apa gambar yang dikehendaki Tuhan? Gambar gereja yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah hamba-hamba Tuhan yang harus ikuti. Bukan menurut kehendak daging kami, kemauan kami, tapi kami sebagai hamba Tuhan harus membangun gereja itu seturut gambar yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, gereja bukan sekedar tempat perkumpulan orang-orang percaya biasa. Gereja itu bukan sekedar perkumpulan seperti perkumpulan warga biasa. Tetapi gereja itu lebih daripada itu. Bukan sekedar hanya sebuah gereja dan tempat perkumpulan biasa. Gereja itu sebenarnya harus menjadi pintu gerbang surga, di mana orang-orang dikumpulkan, manusia-manusia dikumpulkan, orang-orang percaya dikumpulkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya mereka terhubung kepada surga. Dan ketika gereja itu disebut gereja yang dibangun oleh Kristus, berarti gereja itu adalah gereja yang sudah siap untuk dipertunangkan dengan Kristus sebagai kepala gereja yang kudus dan am. Seringkali saya mengatakan bahwa gereja itu adalah tempat pelatihan, training center. Gereja itu harus menjadi training center, bukan hanya tempat perkumpulan. Jemaat dilatih berdoa, jemaat dilatih beriman, jemaat dilatih untuk mengenal Tuhan, jemaat dilatih mengalami Tuhan, jemaat dilatih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah gereja training center. Jemaat bukan hanya sekedar Anda datang dan berkumpul di gereja ini. Anda harus mengerti visi misi gembala saudara, gereja ini mau dibawa kemana, dan jelas tujuannya. Kalau saya berikan contoh, seringkali saya memberikan contoh di gereja seperti ini. Kalau anak saudara sekolahkan ke sekolah yang favorit yang ada di Purworejo ini, anak saudara sekolahkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi tidak pintar-pintar. Saudara bangga sebagai orang tua? Saudara bangga sebagai orang tua? Tentu tidak. Saudara akan bertanya, kenapa anakku sekolah 3 tahun, 5 tahun tidak tambah pintar? Tentu saudara akan mengambil tindakan, saya akan pindahkan anak saya ke sekolah yang lain. Demikian juga gereja. Saudara berapa puluh tahun tertanam di gereja, tetapi saudara tidak pintar, berdoa pun tidak bisa, bersaksi tidak bisa. Karena apa? Karena saudara tidak mengerti tujuan gereja ini arah kemana. Saya kecewa kalau jemaat tidak bertumbuh di dalam gereja. Artinya perlu dia cari gereja yang lain supaya dia bertumbuh. Saya tidak mau menahan mereka di sebuah gereja, karena itu tanggung jawab saya besar di hadapan Tuhan.
Ketika Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, lalu Yesus berkata di ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Setelah Simon Petrus memberi jawaban dari pewahyuan, penyingkapan dari Bapa tentang siapa Yesus yang dia ikuti, dikatakan Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Saya percaya juga Tuhan mengatakan itu kepada kita yang mengalami Tuhan, yang mengenal Tuhan. Bukan hanya kepada hambanya ini, Bapak Gideon. Berbahagialah engkau Gideon, Ginawan, sebab bukan manusia yang melayani, tapi Bapa di surga. Dan saudara, siapakah mereka yang berbahagia itu? Kira-kira siapa mereka yang berbahagia? Mereka yang berbahagia adalah orang yang mengenal Tuhan dengan benar dalam hidupnya. Kalau Yesus berkata kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau, karena dia mengenal siapa Yesus, siapa gurunya, dia mengenal dengan baik. Sehingga Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Yang kedua, siapa yang berbahagia itu? Yang berbahagia itu adalah orang-orang atau gereja yang menerima pewahyuan dari Bapa dengan benar. Ada penyingkapan, pewahyuan tentang siapa Kristus bagi gereja, bagi jemaat, bagi keluarga, bagi pribadi. Yang ketiga, siapakah orang yang berbahagia itu? Mereka adalah yang hidup dalam firman iman, yang dimana setiap hari dia membaca firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan, dia menghidupi firman Tuhan, dia mendeklarasikan firman Tuhan dalam hidupnya, bagi keluarganya, bagi usaha pekerjaannya, bagi masa depannya. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau. Perhatikan, setelah Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau, ayat yang ke-18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak menguasainya. Luar biasa. Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus. Dalam bahasa aslinya dikatakan Petros. Petros itu batu-batu kecil yang tidak ada artinya, diambil oleh Tuhan. Batu-batu kecil itu yang diinjak-injak orang, yang tidak ada gunanya itu Petros, diambil oleh Tuhan dan dikatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Dulu berbicara mengenai gereja, gereja itu artinya dipanggil dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib. Dulu kita tidak masuk hitungan, kita tidak siapa-siapa, tetapi ketika Tuhan panggil kita masuk di dalam terangnya yang ajaib, menikmati kasih karunia Tuhan, dibentuk dan diperlengkapi, dan kita, Yesus berkata, engkau adalah Petrus, engkau adalah Petros. Batu-batu kecil yang tidak ada artinya, yang dibuang injak-injak orang, diambil oleh Tuhan, dan dikatakan, aku akan mendirikan jemaat, aku akan mendirikan gereja. Saudara dan saya adalah tumpukan-tumpukan batu hidup yang dihidupkan oleh Tuhan supaya gereja berdampak dimanapun ada. Gereja Tuhan harus bersinar, gereja Tuhan harus menjadi garam dan terang, gereja Tuhan harus menjadi saksi, gereja Tuhan harus berdampak. Sekecil apapun, berapa orang pun harus berdampak. Itulah kehendak Tuhan, itulah gereja yang dibangun oleh Kristus. Yesus berkata,
di atas batu karang ini. Berarti batu karang berbicara Yesus. Di dalam Yesus, menunggal bersama dengan Yesus, dikatakan alam maut tidak menguasainya. Bagi orang benar, bagi orang percaya, kematian bukanlah sebuah momok. Kalau saya bertanya kepada saudara, apa yang ditakutkan saudara dalam hidup ini? Saudara, bukan masalah takut makan, minum, sandang, papan, dan mama. Tetapi yang paling saudara takutkan adalah kematian. Kalau saudara mati besok, ingat, saudara dan saya sedang antri sama seperti almarhum. Mungkin nomor dia kemarin, nomornya pas jatuh kemarin. Siapa tahu setelah dia ada di antara saudara dan saya. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara siap kalau Tuhan memanggil kita? Karena maut tidak mengenal usia, strata sosial, dan siapapun kita, maut bisa saja datang. Tapi saya berbahagia, firman Tuhan menjamin orang benar yang mati di dalam Tuhan, dikatakan, Mazmur berkata berbahagia. Kematian orang benar itu, karena berpindah tempat, tidak kesusahan lagi, tidak menderita lagi, tidak ada tangisan dan air mata lagi. Kematian almarhum ini berpindah tempat dari Purworejo, pindah tempat ke surga yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi kita yang harus berjuang sekarang ini, bagaimana saudara mempertahankan iman saudara, bagaimana saudara mempertahankan hidup saudara. Marilah menjadi gereja yang dibangun oleh Kristus. Kalau saudara dan saya gereja yang dibangun oleh Kristus, Petros, batu-batu kecil yang dibuang orang yang tidak ada artinya, diambil Tuhan dan dibangun sebuah umat yang layak, umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Umat yang layak, umat yang berkenan itu siap menghadapi tantangan, hambatan, rintangan apapun, karena bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Selama saudara tetap hidup dalam iman, hidup menunggal bersama dengan Tuhan, maka saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan akan terjadi. Biarlah Roh Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk hidup sebagai gereja yang dibangun oleh Kristus. Bangun iman. Ketika Ibu Gideon, kita akan doakan menjadi gembala sidang di tempat itu. Bukan sesuatu yang mudah bagi beliau, tapi ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Tetapi kalau dia bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan buat dia dalam menggembala di tempat ini. Jemaat yang ada di tempat ini menjadi satu roh, satu iman, menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Gereja yang dewasa adalah gereja yang tidak saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Gereja yang dewasa adalah gereja yang selalu mencari solusi bagaimana gereja itu supaya maju dan berkembang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan katakan gara-gara dia aku seperti ini. Tidak. Carilah solusi bagaimana kita semakin lebih baik seperti gereja yang dibangun oleh Kristus. Karena Amsal 29 ayat yang ke-18 berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Jadi pastikan gereja ini ada pewahyuan, penyingkapan seperti yang dialami oleh Petrus. Kalau itu ada, pasti kita orang yang berpegang kepada perintah dan hukum Tuhan, kita tentu disebut orang yang berbahagia. Biarlah gereja kita ini gereja yang diperkenan oleh Tuhan, hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kasih karunia Tuhan melingkupi kita. Tuhan akan memberi kekuatan kepada ibu dan anak-anak. Tuhan akan memberikan visi yang baru kepada ibu untuk membawa gereja ini kepada gereja yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah Roh Tuhan hidup di dalam hidup kita. Damai sejahtera Tuhan melingkupi
hidup kita. Biarlah Tuhan menghendaki gereja ini, alam maut tidak menguasainya. Artinya bahwa gereja yang dibangun oleh Kristus, musuh atau iblis, setan itu tidak semena-mena lagi atas gerejanya, tapi gerejanya itu adalah mercusuar Kristus untuk menyatakan bahwa Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, itulah yang akan menyatakan kemuliaannya atas gerejanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini Engkau sudah menyatakan firman-Mu kepada kami supaya kami menjadi gereja yang dibangun oleh Kristus, yang menerima pewahyuan penyingkapan daripada Roh-Mu. Maka kami akan menjadi gereja yang berbahagia, gereja yang berdamai, gereja yang dikehendaki oleh Tuhan. Apapun tantangan, hambatan, rintangan di dalam gereja itu, di dalam sebuah kota, bersama Yesus kami lakukan perkara besar. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan kepada hamba-Mu Ibu Gideon, yang akan menerima tongkat estafet pelayanan perkembangan ini. Rasa takut, khawatir, bimbang pasti ada, tetapi kalau Tuhan di pihaknya, dia tidak lagi merasa takut. Tetapi sekarang dia penuh dengan keyakinan bahwa tongkat estafet ini akan menjadi tongkat estafet yang membawa kemenangan dan masuk di dalam tujuannya Tuhan. Engkau memberikan kuasa dan pengurapan otoritas kepada hamba-Mu, sehingga roh Nabiah, roh Deborah turun atas dia, kuasa Tuhan turun atas dia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja ini dalam tangan Tuhan. Berkati firman-Mu, biarlah firman itu tertanam di dalam lubuk hati kami, terukir di loh-loh hati kami, sehingga kami menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga almarhum, jemaat yang ada di tempat ini. Roh Tuhan memimpin dan membawa mereka kepada satu tujuan, di dalam Yesus Kristus ada kemenangan. Terpujilah nama-Mu, dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke. Berita acara pelantikan jabatan Gembala Sidang dan pengukuhan Gereja Sidang Jemaat Allah Salom Purworejo, Jalan Brigjen Katamso nomor 56C, Purworejo, Jawa Tengah. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan pertolongan dan anugerah Tuhan, pada hari ini, Jumat 24 Desember 2021, tempat di Gereja Sidang Jemaat Allah Shalom Purworejo, Jalan Brigjen Katamso nomor 58C, Purworejo. Dengan ini, Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, Daerah 2 Jawa Tengah dan DIY, dengan resmi melantik dan menetapkan, mengukuhkan Ibu Pendeta Lydia Suleman sebagai Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Shalom Purworejo. Sesuai surat keputusan Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, Daerah 2 Jawa Tengah dan DIY, nomor 125/SK/BPD 2 JT DIY/12/2021 tentang pengangkatan, penetapan Gembala Sidang dan pengukuhan Jemaat Shalom Purworejo menjadi Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, Daerah 2 Jawa Tengah dan DIY. Kiranya Tuhan Yesus selalu melimpahi kasih karunia-Nya kepada Ibu dalam menjalankan tugas kewajiban sehari-hari sebagai Gembala Sidang di Gereja Sidang Jemaat Allah Shalom Purworejo. Tuhan Yesus memberkati. Yang dilantik, Pendeta Lydia Suleman, Gembala Sidang Badan Pengurus Daerah 2 Jawa Tengah dan DIY, Pendeta Yuel Muntok STH Ketua, Pendeta Aman Mario STH Sekretaris,
tembusan disampaikan kepada Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Wilayah 2, gereja setempat, dan arsip. Nah, itu berita acaranya ya. Saya akan membacakan SK. Surat keputusan nomor 125 garing SK garing DPD 2 JT DIY garing 12 garing 21 tentang pengangkatan penetapan gembala sidang dan pengukuhan Jemaat Shalom Purworejo menjadi Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia Daerah 2 Jawa Tengah dan DIY Jalan Brigjen Katamso nomor 58C Purworejo Jawa Tengah. Badan Pengurus Daerah menimbang berdasarkan hasil pertemuan BPD dengan keluarga almarhum Pendeta Gideon Gunawan Susilo pada tanggal 23 Desember 2021 bertempat di GSJ Shalom Purworejo memutuskan melantik istri almarhum yaitu Ibu Pendeta Lydia Sulaiman untuk meneruskan tugas sebagai gembala sidang GSJ Shalom Purworejo. Yang kedua, berdasarkan hasil musyawarah BPD tanggal 23 Desember 2021 via WA berkenaan dengan penetapan gembala sidang yang baru. Mengingat 1. Pasal 10 ayat 2 huruf F Peraturan Pelaksanaan Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia tentang wewenang dan kewajiban Badan Pengurus Daerah berkenaan dengan penempatan gembala sidang. Yang kedua, Pasal 14 ayat 6 huruf A bagian A, B, C, dan D Peraturan Pelaksanaan Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia tentang ketetapan mengenai gereja setempat, yaitu Gereja Madya. 3. Pasal 14 ayat 7 huruf A bagian A, B, C Peraturan Pelaksanaan Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia tentang peraturan mengenai penggembalaan dalam gereja setempat, yaitu Gereja Madya. Memperhatikan 1. Kebutuhan dan kelangsungan pelayanan di Gereja Sidang Jemaat Allah Shalom Purworejo. Yang kedua, sesuai hasil musyawarah BPD Daerah 2 Jawa Tengah dan DIY tanggal 23 Desember 2021 pada saat usai ibadah penghiburan kemarin. Pak Yesafat telah mewakili BPD kemarin yang bersosialisasi bertemu dengan keluarga, dan akhirnya kita tetapkan hari ini untuk kita tetap pelantikan. Ya, dari pihak keluarga semua sudah menyepakati bahwa hari ini kita akan mengadakan pelantikan di depan petinggi asal almarhum. Memutuskan pertama, melantik dan menetapkan Ibu Pendeta Lydia Sulaiman sebagai gembala sidang dan mengukuhkan Jemaat Shalom Purworejo menjadi Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia Daerah 2 Jawa Tengah dan DIY. Kedua, sebagai Gereja Madya, Gereja Sidang Jemaat Allah Shalom Purworejo diharuskan dilengkapi dengan pengurus gereja yang berfungsi sesuai dengan pasal 14 ayat 6 huruf A bagian A, C, dan D tentang peraturan pelaksanaan Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Yang ketiga, dalam menjalankan tugas pelayanannya, gembala sidang dan pengurus gereja akan memberikan pertanggungjawaban kepada BPD 2, GSJ Jawa Tengah dan DIY. Keempat, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diralat diperbaiki seperlunya. Kelima, keputusan ini berlaku efektif sejak ditetapkan di Yogyakarta tanggal 24 Desember 2021. Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah Indonesia Daerah 2 Jawa Tengah dan DIY. Pendeta Yul Gultom Ketua, Pendeta Aman Mariam Sekretaris. Tembusan ke Badan Pusat, Ketua Wilayah, Gereja Setempat, dan arsip. Yang terakhir saya sekaligus bacakan surat tugas ya. Surat tugas nomor 126 ST garing BPD 2 JT DIY garing 12 garing 21 Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah Daerah 2 Jawa Tengah dan DIY ini menerangkan bahwa pemegang surat ini, tugas ini, nama Lydia Sulaiman, tempat tanggal lahir Semarang 7 Januari 1967, jabatan pendeta, adalah anggota terdaftar dalam Badan Kependetaan Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia Daerah 2 Jawa Tengah dan DIY
pada saat ini bertugas sebagai gembala sidang di Gereja Sidang Jemaat Allah Shalom Purworejo di Jalan Brigjen Katamso nomor 58C, Purworejo, Jawa Tengah. Surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya dalam menjalankan atau melaksanakan yang pertama tugas-tugas gerejani, yang kedua mewakili organisasi Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia dengan pemerintah dalam menyelesaikan segala masalah yang perlu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenarnya dan terhitung berlaku sejak tanggal dikeluarkan 24 Desember 2021 sampai 31 Desember 2022 hingga ditarik kembali, dan selama saudara tersebut memelihara hubungan baik dengan Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia Daerah 2 Jawa Tengah dan DIY. Ditetapkan di Yogyakarta tanggal 24 Desember 2021. Badan Pengurus Daerah 2 Jawa Tengah dan DIY, Pendeta Yoel Gultom Ketua dan Pendeta Ahmad Mario Sekretaris. Oke, sekian untuk pembacaan berita acara, SK dan surat tugas. Oleh karena itu nanti saya minta Pak Yoel ke depan untuk melakukan pelantikan Penta Besar. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Inilah pesan Tuhan kepada ibu, sama seperti Paulus memberikannya kepada Timotius, dan sekarang kepada ibu yang menerima tongkat estafet ini dari Bapak kepada ibu. Tuhan Yesus memberkati.
bersama dengan dia. Kasih karunia-Nya turun atasmu. Ungkapkan bahwa Tuhan akan firman, akan Tuhan ada dalam hidupmu. Kuasa-Nya turun atasmu. Mulai hari ini Roh Allah bekerja atasmu. Dan Tuhan memberi kemampuan atasmu untuk membawa kerajaan ini masuk di dalam destininya Tuhan. Kasih karunia Tuhan turun atasmu. Dalam nama Yesus, kuasa-Nya melingkupimu. Kapan-kapan akan selalu ada kasih-Nya. Di dalam nama Yesus, otoritas wibawa surgawi turun atasmu. Gereja ini penuh kemuliaan Tuhan. Hidupmu tidak bermasalah lagi karena Tuhan yang menyatakan kuasa dan kemuliaan di atasmu. Dalam nama Yesus, aku menabiskan engkau sebagai hamba Tuhan dan kepala sidang yang takut akan Tuhan, yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Saat ini kita akan melakukan penandatanganan. Wilayah 2. Shalom Bapak Ibu. Kita akan bacakan ibu dari Pembaruan Semoga Yunus Silo, lahir di Jakarta 17 Desember tahun 1991 dari Bapak Hari Ibu dengan terakhir sebagai namanya sebenarnya Lim Kiao. Tapi beliau akhirnya mengambil nama Indonesia Gideon Gunawan Susilo. Dulu sekolah di SD Kristen Bungur, lalu SMP Negeri 65 Jakarta dan SMA Negeri 5 Jakarta. Sempat ambil D1 pembukuan, setelah itu bekerja di PT Sapal.
setelah bekerja, beliau akhirnya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan dan melanjutkan studinya hamba Tuhan di sarjana muda di Seminari Alkitab Trinitas Indonesia atau sekarang juga STT Santai Bakti Malang. Setelah itu ambil S1 juga di Sekolah Tinggi Misiologi Yogyakarta di tahun 2000. Pertama pelayanan beliau di Lawang, Malang, Jawa Timur. Setelah itu ditempatkan di Temanggung. Setelah beliau ditempatkan di Temanggung, beliau ditempatkan lagi di Purworejo pada tahun 1990. Dulu bukan di sini gedungnya, dulu di daerah Sitan, sana di Batutan. Nah, sekarang itu jadi percetakan. Dulu kontrak dan akhirnya tahun 95 dapat Tuhan kita datangkan tempat permanen di sini. Jadi tahun itu juga beliau menikah dengan Ibu Lydia pada tanggal 7 April tahun 1995. Dia dikaruniai 3 orang anak, saya Harun Christian tahun 96, adik saya kedua Kevin Marcel tahun 98 dan adik saya terakhir Audrey Triputan di tahun 2002. Itulah sedikit riwayat hidup dari beliau. Sambutan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya selaku anak pertama dari Bapak Gideon mewakili segenap keluarga besar mengucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian bisa hadir di tempat ini, bisa memberikan pengorbanan terakhir pada beliau. Oke. Kalau izinkan sedikit cerita-cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Jujur beliau selalu waktu pertama kali dipanggil jadi hamba Tuhan itu perkumpulan besar sekali. Saya masih ingat Papa pernah cerita waktu mau jadi pendeta, dia udah kerjanya udah bagus. Terus dia cerita dia bingung waktu itu kebetulan kan keluarganya Papa itu 9 bersaudara, keluarga Papa itu yang sangat sederhana banget. Papa cerita gini, Papa waktu itu udah mau jadi hamba, tapi dipanggil Tuhan. Papa cuma kasih kalau adik Papa secara datang dari saudara Papa bisa dapat kerja, Papa akan tinggalin kerjaan Papa tadi. Saya bilang tiba-tiba Tuhan jawab waktu tante dari dapat kerja dan akhirnya Papa akhirnya terpanggil untuk jadi hamba Tuhan dan sekolah di Malang. Setelah studi D3 di Malang, Papa pertama perintah di Lawang. Setelah perintah di Lawang, saya ketemu dosen beliau namanya Pak Gatot Biono. Beliau cerita ke saya, Papa itu hebat. Bahkan menginspirasi dosennya, dosen itu nggak buat tidak merintis gereja, muridnya merintis gereja, yang membuat Pak Gatot Biono itu dosennya akhirnya mau merintis gereja untuk di Lawang, di Jawa Timur. Setelah itu ditempatkan organisasi di Temanggung. Setelah di Temanggung tahun 90 beliau mendapatkan tugas untuk memegang kekebalan di sini. Kalau masih ngontrak di sana di daerah Siagung sana. Dan sampai akhir hayatnya beliau masih menjadi gembala gitu. Itu kayak pergumulan dari beliau kayak aku nggak mau sampai pensiun. Aku pengen hidup masih untuk main hidup. Kami anak-anaknya sangat meladeni beliau. Beliau keras kayak aku. Beliau disiplin dalam buku. Tetapi di satu sisi beliau sangat satu sisi dia sangat membebaskan anak-anaknya. Gak pernah memaksain anak-anaknya harus ini enggak. Kamu harus bisa menemukan pelayanan sendiri. Jadi diri sendiri.
Semoga kami nggak ada yang belum bisa menjadi spesial dari beliau, tapi kami percaya bahwa dia sudah senang dengan gereja itu. Dia sangat bersyukur ketika pelayanan di hampir 31 tahun di sini bisa berkembang dari yang ngontrak, dari yang tempat ini yang masih belum ada keramik, belum ada apapun di sini sampai saat ini. Itu sebuah bersyukur banget itu oleh karena karunia Tuhan beliau bisa memimpin kembali gereja ini. Ya, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk semua para bapak ibu saudara sekalian yang mengikuti pemahaman dan ibadah pada hari ini. Mohon doanya pada kami, keluarganya, supaya kami dapat melayani kehidupan dari beliau dan tetap berada dekat dengan jemaat. Masih mungkin kami ada di luar kota, jadi kami minta dukungannya pada mama kami yang menjadi Dubas Sidang pada hari ini. Kiranya jemaat-jemaat bisa mendukung pelayanan mama kami juga di gereja ini. Terima kasih. Itu aja sih dengan kita semua. Shalom. Saya agak susah untuk berbicara sebenarnya di hadapan Bapak kami, Pak Tio. Tapi saya mewakili jemaat yang ada di tempat ini. Kami secara jasmani mengucapkan turut berbelasungkawa, tapi secara rohani kami bersukacita karena melihat Bapak orang tua kami sekarang sudah selesai dan mengakhiri tugas-tugasnya dan sudah bersama dengan Tuhan. Kami mewakili jemaat sangat berterima kasih khususnya kepada Bapak Pendeta, juga Ibu dan keluarga yang telah membimbing kami, yang telah melayani kami dengan sepenuh hati, bahkan tidak tahu waktu, hujan, panas, Pak Gideon tetap berjalan untuk melayani kami dan untuk menjadi teladan yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur mempunyai orang tua, mempunyai gembala seperti Bapak Gideon, bukan keluarganya menjadi inspirasi bagi kami, menjadi penyemangat bagi kami hingga saat ini. Kami semua jemaat mendukung penuh pelayanan dari Bapak Gideon yang sekarang dilanjutkan oleh Ibu Lydia. Kami mendukung 100%, sangat mendukung, dan kami akan terus melanjutkan cita-cita dari Bapak Gideon, melayani Tuhan, membuat gereja Tuhan semakin besar di dunia ini, terutama di Purworejo ini. Dan kepada anak-anaknya, terima kasih juga sudah menjadi inspirasi bagi jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Anak-anak yang luar biasa menurut kami, mengikuti teladan Tuhan. Dan yang terakhir, kami terus berdukung dalam doa untuk Ibu Lydia, untuk Harun, untuk Kevin dan Audrey. Diberkati Tuhan secara luar biasa dalam kehidupan masing-masing, bahkan di dalam pelayanan di tempat ini. Sekali lagi kami sangat berterima kasih dan bersyukur mempunyai hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan yang hebat, yang selalu di dalam Tuhan. Itu suara hati kami.
Sekali lagi kami bersyukur. Terima kasih. Kami akhiri. Mungkin ada lebih banyak lagi yang kami sampaikan, tetapi berhubung waktu dan lainnya akan melanjutkan acara selanjutnya. Kami hanya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, dari jemaat sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada gembala yang telah melayani selama 31 tahun. Sambutan yang terakhir akan disampaikan dari GSH atau Yayasan Gotong Royong. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah mengikuti acara pada pagi hari ini dari pentahbisan dan upacara pelepasan yang sebentar kita akan memberikan penghormatan yang terakhir kepada kekasih kita Bapak Pendeta Gideon Gunawan yang telah mengabdikan hidupnya bagi Tuhan 31 tahun di GSJA Purworejo ini. Dan hari ini kita akan memberangkatkan jenazah ke tempat pemakaman
Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan memberikan penghormatan yang terakhir. Setelah doa nanti akan dipanjatkan oleh Bapak Pendeta Gideon Dimiati. Nanti waktu selanjutnya saya serahkan kepada petugas untuk mengangkat peti dan akan diberangkatkan ke pemakaman Kerkop, sekitar 3 km dari tempat ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Gideon Dimiati. Sidang jemaat yang hadir, mari kita menyatukan hati, kita berdoa lebih sungguh-sungguh lagi agar doa ini menjadi doa yang terbaik buat Ibu Lydia, anak-anak pendetoran, dan kita semua pada umumnya. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami menaikkan pujian syukur kami karena Tuhan telah memelihara rekan kami, Bapak kami, Bapak Gideon Kinawan, yang hari ini Kau panggil pulang. Tuhan, kami sangat kehilangan, tapi kami memuji Tuhan sebab Engkau tahu yang terbaik buat beliau. Hari ini kami berdoa mohon pertolongan Roh Kudus, memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, bagi jemaat yang ditinggalkan. Sebentar kami akan menghantar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Doa kami kepadamu Tuhan, janji-Mu digenapi atas kami semua, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tahu yang terbaik buat hamba-Mu. Tuhan, sebelum kami melepas jenazah ini ke tempat peristirahatan terakhir, kiranya kami sejahtera menyertai kami semua, sehingga kami boleh menghantar saudara kami, Pendeta Gideon Kinawan, ke tempat pemakaman dengan selamat. Biarlah melalui pemakaman ini mengingatkan kepada setiap kami yang melihat, setiap kami yang mendengar, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kelak ketika kami dipanggil Tuhan, kami akan bersua kembali dengan saudara-saudara kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas pimpinan Roh-Mu dari awal acara sampai pada akhirnya nanti. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku.
Baik, kita akan memakamkan jenazah dari Bapak Pendeta Gideon Gunawan. Kita akan mulai ibadah di pemakaman ini. Kita naikkan satu pujian, Belakang Langit Biru Tanah Ada. Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu, lihat wajahnya Yesus berlepasku. Belakang langit biru sana, belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu, lihat wajahnya Yesus melepasku. Belakang langit biru sana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tempat pemakaman ini kami memberikan penghormatan yang terakhir dari yang hidup kepada yang meninggal. Kuatkanlah iman kami, kuatkanlah hati kami, hiburkanlah seluruh keluarga handai tolan yang hadir di tempat ini. Biarlah kami punya pengharapan di dalam Tuhan, karena hidup kami ini sementara, tidak ada yang kekal di dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami sebelum kami menutup peti, sebelum kami menutup pekuburan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di sini kita mengadakan upacara yang terakhir dari yang hidup kepada yang meninggal. Saya akan bacakan firman Tuhan, Yesaya 55 ayat yang ke-6. Dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan datang kepada kita di pekuburan ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada waktunya Tuhan tidak bisa ditemui lagi. Ketika apa? Ketika kita sudah mati. Berarti kita bertemu langsung dengan Tuhan, mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Ingat, hidup kita sementara. Seperti almarhum ini, hanya 60 tahun. Seperti saya katakan tadi bahwa maut tidak mengenal usia. Oleh sebab itu, selama saudara hidup, selama kita bersama-sama hidup, carilah Tuhan dalam hidupmu. Karena hidup ini sementara, fana adanya, tidak ada yang kekal. Seperti Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku akan kembali. Tidak bawa apa-apa. Oleh sebab itu, selama kita hidup cari Tuhan. Saudara butuh Tuhan dalam hidup saudara. Kita semua butuh Tuhan. Kita tidak ada yang tidak butuh Tuhan. Karena semua agama, perhatikan, semua agama mempercayai ada surga, ada neraka. Kalau ditanya orang, kamu kalau mati masuk mana kira-kira? Aku pengen masuk surga. Banyak orang pengen masuk surga, tetapi dia tidak tahu jalan ke surga. Ini repot. Kita harus mengerti jalan ke surga. Orang Kristen tidak hanya sekedar beribadah. Banyak orang beribadah, tapi beribadah supaya diselamatkan. Itu menurut saya kurang benar. Kalau kami sebagai orang Kristen, kami beribadah karena kami sudah diselamatkan. Makanya Natal ada. Natal itu kan hadiah keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu carilah Tuhan dalam hidup saudara. Selagi ada kesempatan. Kalau saudara mencari Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara
menemukan jalan keselamatan. Kalau mati, pasti masuk surga. Kalau saudara beragama, agama itu artinya agama itu jembatan supaya kita mengenal Tuhan. Jembatan supaya kita mengalami Tuhan. Itu agama. Kalau saudara beragama tapi tidak mengenal Tuhan, tidak mengalami Tuhan, saudara gagal beragama. Oleh sebab itu kita semua diharapkan ketika saudara menyebut diri saudara beragama, tapi saudara gagal mengenal siapa Tuhan yang kau sembah, gagal mengalami Tuhan dalam hidup saudara, saudara hanya mengandalkan kekuatan dan kepintaran saudara, saudara gagal beragama dan gagal dalam pencarian akan Tuhan. Tetapi Tuhan, firman Tuhan berkata, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau firman Tuhan Roma 10 ayat 8 berkata, Tuhan itu sangat dekat, yakni di dalam mulut dan di dalam hati manusia. Berarti Tuhan tidak jauh bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Selama saudara dan saya hidup di dunia ini, sesuaikan jalanmu kepada jalannya Tuhan, rancanganmu kepada rancangan Tuhan. Ada ayat yang berkata, banyak orang mereka-reka jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan. Berarti kita butuh Tuhan dalam hidup kita, perlu Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sesuaikanlah jalanmu. Selama Anda dan saya hidup, sesuaikan jalanmu kepada jalannya Tuhan, pikiranmu kepada pikirannya Tuhan, kehendakmu kepada kehendaknya Tuhan. Baru kita disebut umat yang layak di hadapan Tuhan. Lihat, selama ini beliau pengen hiburan, pergi ke mall, pergi perkumpulan-perkumpulan. Tapi sekarang kita harus tinggalkan dia sendiri, jasadnya. Ingat betapa fananya kehidupan ini. Saudara, tapi saya berbahagia, senang. Karena apa? Dia tidak ada kesusahan dan penderitaan. Dia sudah kembali kepada Tuhan yang menciptakan dia. Sudah punya kepastian hidup. Seperti saya katakan tadi, dia hanya berpindah tempat. Kita yang tinggal ini, semua yang ditinggal oleh almarhum ini, mari cari Tuhan dalam hidup saudara. Karena ada ayat berkata begini, Amos 5:4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kalau saudara mau mencintai hidup, carilah Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam di lubuk hati kami dan termeterai di dalam hati kami. Semua kami yang mendengar dan yang bertelinga, firman itu akan dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyesuaikan jalan kami kepada jalannya Tuhan, kehendak kami kepada kehendaknya Tuhan. Bukan kami karena kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh Tuhan yang ada dalam kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maka sekarang Allah pohon sejahtera yang telah membangkitkan Tuhan Yesus Kristus dari maut menjadi gembala besar kita. Maka sekarang di sini kami hendak menguburkan mayat, tanah kembali kepada tanah, dan debu pulang kepada debu ke asalnya. Rohnya telah diserahkan kepada Tuhan, akhirnya dari semua kehidupan. Sebab sebagaimana yang maha berbudi, yang telah mengambil kepadanya sendiri saudara kita, kekasih kita dari tengah-tengah kita, maka sekarang Allah yang maha besar, yang akan membangkitkan hidup, itu akan menjadi bagian orang yang percaya kepada Tuhan, dan mereka menanti-nantikan hari dan saatnya di mana mereka kembali bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah mengambil dan memberi dan mengambil. Terpujilah Tuhan yang kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Di sini kami mengakhiri dari semua acara ibadah kami. Dari gereja sampai ke tempat ini, Tuhan sudah menuntun kami. Dan sekarang sebentar lagi kami akan menutup kuburan ini. Dan kami akan mengerjakan pekerjaan kami kembali. Dan kami mau fokus kepada Tuhan. Pimpin, ajar, dan bawa kami kepada seluruh kehendak dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan.
Beri kekuatan kepada keluarga, anak istri, jemaat, dan handetolan yang sudah ditinggalkan. Beri kekuatan dan penghiburan. Kami semua berpengharapan dan beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengakhiri ibadah penguburan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami selesai dalam pengurus daerah. Dan kami serahkan kepada keluarga mengucapkan terima kasih atau dari jemaat kepada handetolan yang datang. Monggo, saya serahkan kepada jemaat atau keluarga yang mengucapkan terima kasih kepada orang. Setelah itu kami serahkan kepada gotong royong. Ya, terima kasih pada DPD Jawa Tengah, bagian barat dan Jogja, dan juga pada seluruh hamba Tuhan, seluruh keluarga besar dari almarhum. Kami mohon dan juga jemaat-jemaat gereja Shalom Purworejo dan hamba Tuhan Purworejo dan semuanya yang hadir pada siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika mungkin almarhum banyak kesalahan selama masih hidup. Almarhum juga masih manusia biasa meskipun pendeta. Kami mohon dimaafkan segala kesalahannya. Juga berdoa untuk kami juga yang masih berjuang dan juga untuk berjuang dalam pelayanan di tempat di GSC. Terima kasih. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Ada waktu untuk berduka, ada waktu
bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua